Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat datang di ibadah online Beta Dikit bersama Kak Amsal Dan Kak Email. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah online kita. Kakak yang pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama Tuhan berkumpul untuk ibadah online Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang sertai Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebel banget aku Kak hari ini. Kenapa Kak Imel? Kok sebel? Temen aku tuh jahilin aku, nggak ada kerjaan banget. Ya ampun Kak, ingat apa yang diajarkan kakak sekolah minggu. Kalau kita itu harus pengasih. Ingat, salah satu kasih itu adalah sabar. Tidak mudah marah-marah dan sayang kepada teman. Kok bisa sih Kak Imel ini kok malah jengkel dan marah sama temannya? Habisnya nyengkelin banget Kak. Ayo kita mau mengasihi teman itu. Yang jengkelin itu kita kasih pengampunan, kita ampuni. Dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Gimana, setuju enggak? Oke, setuju. Mari adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ikuti gerakan kita ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama.
adik-adik, kita harus ingat kalau apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita itu punya Tuhan Yesus loh, yang selalu menemani kita, yang selalu menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, karena kita semua ini miliknya Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita dengarkan firman, kita mau siapin hati kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Sama-sama kita nyanyi, Tuhan Yesus, aku milikmu Tuhan, aku mau jadi kepunyaanmu, kesayanganmu. Katakan, waktuku senang Tuhan, waktuku senang, waktu aku takut Tuhan, waktuku takut, aku panggil namamu, ku panggil namamu. Ya, ini kami Tuhan, anak-anakmu. Sekali lagi katakan, waktuku sedih, waktuku sedih, waktu aku senang Tuhan, waktuku senang, waktu aku takut Tuhan, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu, aku milikmu, aku ini kami anak-anakmu Tuhan, kami mau jadi kepunyaanmu, kami mau jadi kesayanganmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Sungguh-sungguh katakan, aku milikmu Tuhan, aku milikmu Tuhan, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah menemani kami, menyertai kami di segala kondisi kami. Kami bisa andalkan Engkau di segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau panggil namamu setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, ini kami Tuhan, ini kami anak-anakmu Tuhan. Kami yang mau belajar semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami yang mau belajar Tuhan semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku milikmu Tuhan.
belajar ucapkan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan kata-kata pujian buat Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menjagai dan menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk siap terima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Aku bermimpi. Mimpiku tadi malam itu, aku bingung. Sebetulnya alam semesta ini semua yang menciptakan siapa ya? Bisa ada matahari, bisa ada bulan, bisa ada bintang. Wah, hebat sekali, semuanya bisa diciptakan dengan begitu indahnya. Tapi siapa ya yang menciptakannya? Apa nggak pusing ya sedemikian banyak yang diciptain? Bahkan planet aja ada banyak. Belum lagi tuh tanaman ada banyak, buah-buahan ada banyak, tanaman ada banyak, hewan juga ada banyak. Mungkin kalau Betty yang menciptakan, Betty udah pusing, terus Betty udah pingsan deh. Wah, kalau gitu Betty mau telepon aja deh, mau telepon sama Kak Cynthia. Mana nih teleponku? Wah, Betty, cari handphonenya Betty mana ya? Betty mau telepon. Oh, ini ternyata. Oke. Betty mau telepon Kak Cynthia. Sambungin dulu ah. Tik, 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 tik. Ada telepon dari Betty ternyata. Tunggu dulu. Halo, Kak Cynthia, ini Betty. Betty mau tanya nih. Ya Betty, kenapa Betty? Soal siapa sih sebetulnya yang ciptain alam semesta ini semua? Kok bisa hebat gitu ya, bisa pinter banget. Coba kalau Betty bisa pusing saking banyaknya. Hewannya aja ada banyak, ada ayam, ada sapi, ada burung, ada ikan, terus masih banyak lagi. Terus tanamannya, buah-buahnya juga banyak. Habis itu ada alam semesta kita, planetnya juga ada banyak. Aduh, Betty bisa pusing. Siapa yang menciptakan kita semua dan alam semesta? Ya pasti jawabannya Allah kita yang dahsyat. Oh, jadi Allah kita yang menciptakan. Wah, berarti Allah kita pintar sekali ya, menciptakan segala sesuatu. Pinter? Loh, ya Allah kita memang pinter banget. Kedahsyatannya, kepintarannya melebihi semua orang-orang yang pinter-pinter di dunia ini, Betty. Wah, dahsyat sekali Allah kita. Coba kalau Betty bisa pusing. Baru menciptakan sedikit sudah pusing. Dan tentunya pasti nggak bisa. Betty mau melipat origami aja susah. Apalagi menciptakan. Terus, Kak, Betty mau minta tolong ceritain ya penciptaannya. Soalnya tadi malam Betty mimpi dan Betty masih pusing. Sebetulnya gimana sih penciptaan itu? Diceritain. Oke, Kak Cynthia akan ceritain. Tapi Kak Cynthia minta Betty juga siapin ya Alkitabnya. Dibuka tuh di Kejadian pasal pertama. Kejadian itu ada di kitab pertama, di Alkitab kita, jadi gampang ya carinya. Wah, oke. Nanti Betty buka deh. Betty baca dulu ya di Kejadian pasal 1 ya Kak. Oke, makasih ya Kak. Tuhan berkati. Bye-bye. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali nih Kak Cynthia akhirnya bisa ketemu lagi sama adik-adik semua di Sunday School Bethany Kids Ministries. Wah, hari ini
seperti tadi janjinya Kak Cynthia sama Betty yang tadi nelpon Kak Cynthia akan cerita tentang penciptaan alam semesta. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama dari Alkitab kita, adik-adik. Mungkin dari adik-adik semua juga sudah ada yang belajar ya tentang kisah penciptaan ini di sekolah adik-adik. Tapi nggak apa-apa, kita harus mau terus-terus belajar tentang firman Tuhan, termasuk tentang penciptaan ini ya. Kita mau percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa yang menciptakan alam semesta ini. Nah, sekarang kita buka ya adik-adik di Alkitab kita di Kejadian pasal 1. Di Perjanjian Lama, kitab yang pertama. Oke, yuk kita buka sama-sama. Kita mau tahu kisahnya itu bagaimana sih awal mulanya sebelum Allah menciptakan alam semesta dan isinya ini itu gimana ya? Nah, kita baca sama-sama di Kejadian pasal 1 adik-adik. Nah, judul perikopnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kita baca sama-sama dari awal ya adik-adik supaya kita benar-benar tahu urut-urutannya, kita mau bayangkan gimana sih kisahnya ya. Yuk, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi kalau kita baca di Alkitab kita bisa tahu adik-adik sebelum Allah menciptakan itu bumi masih belum berbentuk dan masih kosong. Terus ada lanjutannya adik-adik, gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi gelap, aduh takut. Ya adik-adik. Terus lanjutannya di ayat yang kedua ya, kakak ulangi lagi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi ini yang pertama kali adik-adik diciptakan ya. Jadilah terang. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Allah kita hanya dengan berfirman, hanya dengan ngomong, langsung jadi. Bukan sulap loh adik-adik, bukan magic ya. Kalau magic kan pakai trik ya adik-adik. Tapi kalau ini Tuhan benar-benar nyata. Dia hanya berfirman dan terang itu jadi. Ya. Kakak baca selanjutnya, lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Di ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi di hari yang pertama Allah menciptakan apa adik-adik? Terang. Iya, karena awalnya bumi itu masih kosong, belum berbentuk, terus masih gelap. Maka Allah menciptakan terang. Terus hari yang kedua, kira-kira nyiptain apa ya? Kita baca sama-sama ya. Di ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi di hari yang kedua Allah kita menciptakan cakrawala ya. Kemudian hari ketiga menciptakan apa lagi ya? Kita baca di ayat yang ke-9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Nah, jadi di hari yang selanjutnya Allah menciptakan daratan, ya. Dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat semuanya itu baik. Nah, di ayat yang ke-11, masih belum selesai nih, di hari yang sama, Allah selain menciptakan daratan, lautan, masih ada lagi. Di ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji,
yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Wah, hebat ya. Dan jadilah demikian. Wah, hebat sekali. Jadi, di hari yang keberapa nih adik-adik? Di hari keberapa ya nih? Hari yang ketiga. Ada daratan, ada laut, dan juga ada tumbuhan. Siapa di sini suka makan buah? Kak Cynthia suka makan anggur, suka makan pir, suka makan jeruk. Wah, enak-enak, ada buah naga. Wah, itu semua tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah itu diciptakan pada hari yang ketiga. Terus kita langsung ya ke ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-14 kita mau hari yang selanjutnya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Gitu adik-adik. Jadi di hari yang keempat Allah kita menciptakan benda-benda penerang ya. Benda-benda penerang. Apa aja ya benda-benda penerang itu? Kita lanjut ke ayat yang ke-16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi di hari yang keempat ini Allah kita menciptakan benda-benda penerang. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang juga ya. Tadi kan kalau yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Itu matahari, ada bulan, ada bintang ya. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itu di ayat yang ke-17 ya Kak Cynthia baca. Terus ayat yang ke-19 langsung, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Jadi di hari yang keempat ada benda-benda penerang. Lalu di ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Wah, di ayat yang ke-22, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-5. Jadi hari yang ke-5 Allah kita menciptakan apa adik-adik? Ada binatang yang di air, ada ikan, ada yang besar, ada yang kecil, terus ada juga burung-burung, ya hewan-hewan yang di udara. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, di hari yang ke-6 ini Allah kita menciptakan hewan-hewan yang di darat adik-adik. Ada hewan-hewan yang melata, contohnya apa ya? Ada ular, terus ada apa lagi? Ada hewan ternak ada kambing, ada sapi, terus ada hewan-hewan yang di darat juga ada gajah. Wah, hewan-hewan ternak juga ada ayam. Nah, itu semua adik-adik diciptakan pada hari yang ke-6. Lalu di ayat yang ke-26 kita lanjutkan ya, ternyata masih belum selesai nih di hari yang ke-6. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi pada hari yang ke-6 Allah kita menciptakan manusia, menciptakan kita semua. Tapi ada yang spesial adik-adik. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia tidak hanya berkata jadilah manusia, enggak. Tapi Allah menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah.
Jadi kalau di ayat yang ke-26 itu dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Kitanya kan pakai huruf besar ya adik-adik. Nah itu K-nya huruf besar berarti itu melambangkan segambar dan serupa dengan Allah. Nah ini yang spesial. Kita semua nih memang makhluk-makhluk yang paling spesial. Karena Allah kita menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Ya, dan manusia juga dikasih tugas loh adik-adik untuk berkuasa atas tanaman, atas alam ini, atas bumi ini. Kemudian dia juga harus merawat hewan-hewan, semuanya harus dikelola dengan baik ya. Gitu adik-adik. Jadi kalau manusia dikasih tugas itu kira-kira harus dilakukan dengan baik atau ogah-ogah males? Ya nggak boleh ya males-malesan. Allah sudah memerintahkan, maka manusia juga harus melakukannya dengan benar ya. Jadi gitu. Lalu kita lanjut lagi ya adik-adik di ayat yang ke-29 ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Nah seperti itu adik-adik. Jadi memang Allah itu memerintahkan manusia untuk mengelola ya isi bumi ini. Semuanya sudah diciptakan. Kemudian di ayat 3 pasal yang kedua ya. Sekarang kita masuk ke Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, terus selain itu ada yang spesial lagi ketika Allah menciptakan manusia. Kita baca sama-sama di pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi nggak hanya sekedar berfirman seperti yang sebelum-sebelumnya adik-adik, tapi benar-benar Allah itu membentuk manusia dari debu tanah, kemudian dia mengembuskan nafas ya, dikasih nafas hidup dari Allah. Wah, hebat sekali ya, Allah kita dahsyat sekali. Bayangin adik-adik, betapa luar biasa dahsyatnya Allah kita. Allah kita menciptakan alam semesta ini dengan begitu bagusnya, sempurna ya adik-adik. Bayangin aja, planet aja ada berapa. Terus benda-benda penerangan itu juga banyak. Belum lagi tanaman. Tanaman aja ada berapa adik-adik. Buah-buahan aja ada banyak. Aduh, Kak Cynthia pernah nih bikin sesuatu ya. Bukan menciptakan benar-benar dari yang belum ada menjadi ada, bukan. Cuman membuat dari barang-barang yang sudah ada. Misalnya Kak Cynthia bikin burung dari origami. Itu aja Kak Cynthia harus setel YouTube itu berkali-kali adik-adik. Wah, di-pause, dibuat. Baru jadi. Dan butuh waktu adik-adik. Bahkan kadang-kala bisa gagal juga. Nah, itu pun burung origaminya bisa benar-benar terbang nggak? Enggak, cuma pura-pura adik-adik. Cuma dilempar ya udah gitu aja, nggak bisa hidup. Nah tapi kalau Allah kita, dia menciptakan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Bayangkan Allah kita yang dahsyat, dia pencipta alam semesta ini, dan tentunya Allah kita juga yang berkuasa atas segalanya. Jadi sekarang pertanyaannya adik-adik, kalau misalkan nih ada orang-orang yang pintar menciptakan TV, menciptakan apalagi internet, atau menciptakan handphone, ya adik-adik, kira-kira pintar mana orang-orang itu sama Allah kita? Ya tentu saja Allah kita, ya adik-adik. Allah kita, dia bisa menciptakan yang benar-benar belum ada, jadi ada. Ya, itu. Terus kalau sama presiden gimana? Ya tentu dong, Allah kita juga. Terus kalau sama raja kan ada nih negara yang bentuknya tuh kerajaan, jadi diperintahnya sama raja. Kira-kira gimana? Pinteran mana atau lebih berkuasa yang mana? Ya tentu saja Allah. Cuman meskipun Allah kita itu memangnya nomor 1, tetap karena kita hidup di negara
Indonesia, ya kita tetap harus taat peraturan ya. Nggak boleh terus kita menentang peraturan dari pemerintah, dari presiden, nggak boleh adik-adik. Tapi tetap di atas orang-orang yang pinter-pinter itu, di atas orang-orang yang berkuasa itu ada satu pribadi yang jauh lebih berkuasa. Dan dia yang paling berkuasa. Siapa? Tentu saja Allah kita yang dahsyat, Tuhan kita, Tuhan Yesus kita ya. Gitu adik-adik. Jadi firman hari ini kita mau belajar tentang Allah kita yang menciptakan segala sesuatu. Dia Allah kita yang luar biasa dahsyatnya menciptakan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Ya adik-adik. Jadi kita mau ingat-ingat terus dan kita mau terus percaya bahwa hanya ada Allah kita yang berkuasa atas segalanya. Dan dialah yang nomor 1. Oke? Oke, Kak Cynthia sampai di sini. Ya, untuk firman-Nya, tapi sekarang kita mau buka ayat hafalan kita ada di kitab Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, Yohanes itu ada di perjanjian baru, ya adik-adik perjanjian baru, Injil yang keempat, habis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lambangnya Yoh gitu ya adik-adik. Nah, terus jangan keliru ya sama surat Yohanes. Kalau surat Yohanes yang belakang, ini yang depan, yang kitab keempat ya. Kita buka sama-sama di Yohanes pasal 1 ayat ketiga. Nah, kalau yang untuk balita itu hanya yang 3A saja, jadi lebih pendek ya. Kita buka sama-sama Yohanes pasal 1 ayat 3A, kakak baca dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, jadi Kak Cynthia punya gerakan nih ya, supaya lebih gampang hafalnya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, gitu ya adik-adik. Yohanes pasal 1 ayat 3A, gitu ya. Gerakannya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Terus yang untuk Pratama Madya, yang untuk SD, kita juga lanjutkan ya. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Oh, sesuatunya nggak pakai, cuman segala yang telah dijadikan. Gitu ya adik-adik. Kita ulangi lagi ya, kita baca sama-sama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, kita coba sama-sama ya adik-adik, kita hafalkan sama-sama. Pasti bisa. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Oke, sekali lagi ya sama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, sampai di situ ya adik-adik ayat hafalannya. Kita mau ulang-ulang terus, pasti adik-adik semuanya pasti bisa hafal ya. Gak boleh menyerah, pasti bisa hafal. Oke, dihafalin ya Yohanes pasal 1 ayat 3. Oke, kalau gitu Kak Cynthia sampai di sini dulu untuk ayat hafalan sama firman-Nya. Oke, adik-adik semuanya stay safe and healthy ya. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua, dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat kami Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.